warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dia Ayu Fitri Salim dengan NIM 25416261201316 dari kelas MN 25D semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan artikel ilmiah yang bertemakan membangun pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Yuk, kita simak videonya. Dimana pertumbuhan ekonomi berkelanjutan merupakan tujuan penting bagi Indonesia sebagai negara berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata tanpa merusak lingkungan. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil sekitar 5% per tahun, masih terdapat berbagai tantangan seperti ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan ketergantungan pada sektor primer. Nah, oleh karena itu diperlukan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan melalui transformasi struktural, menguat sektor industri, digitalisasi ekonomi, investasi hijau, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pertumbuhan ekonomi dapat terus berlangsung secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selanjutnya pendahuluan yang dimana menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, melalui pertumbuhan ekonomi ini, negara diharapkan mampu meningkatkan pendapatan nasional, membuka lapangan kerja, dan memperbaiki kualitas hidup rakyatnya. Namun, apabila pertumbuhan ekonomi hanya berfokus pada peningkatan produk domestik bruto tanpa memperhatikan pemerataan hasil pembangunan dan kelestarian lingkungan, maka hal tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Contohnya, ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan. Indonesia juga pembangunan ekonomi yang berlangsung cukup pesat sejak era reformasi telah memberikan dampak positif, antara lain menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan sebagian besar masyarakat. Meskipun demikian, perkembangan tersebut juga melahirkan tantangan baru seperti meningkatnya arus urbanisasi, munculnya pengangguran terselubung, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup akibat aktivitas ekonomi yang kurang terkendali. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi perlu diimbangi dengan kebijakan yang berorientasi pada pemerataan dan keberlanjutan lingkungan. Demikian, pemanfaatan seluruh potensi tersebut harus dilakukan secara bijaksana dengan menerapkan prinsip keberlanjutan. Pembangunan yang tidak terkendali berisiko menimbulkan ketimpangan antar wilayah serta ketidakadilan antar generasi, yang dimana generasi mendatang dapat kehilangan kesempatan untuk menikmati sumber daya yang sama. Oleh karena itu, arah pembangunan ekonomi nasional perlu diubah dari sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi menuju pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta merata sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dari sumber daya alam. Dan pembahasan pada artikel ilmiah kali ini, yang pertama ada konsep pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yang dimana berkelanjutan merupakan proses peningkatan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Yang artinya, pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan ini menekankan bahwa keseimbangan antara tiga aspek utama, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, dari sisi ekonomi ini, pertumbuhan yang berkelanjutan ditandai oleh stabilitas pertumbuhan, efisiensi pasar, serta peningkatan produktivitas nasional agar perekonomian dapat terus berkembang secara sehat. Dari sisi sosial, pertumbuhan ekonomi harus mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan,
menurunkan tingkat kemiskinan, serta menyediakan kesempatan kerja yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, dari sisi lingkungan, pembangunan ekonomi harus memperhatikan pelestarian sumber daya alam, serta mengendalikan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi. Todaro dan Smith pada tahun 2020 bahwa pertumbuhan ekonomi yang hanya berfokus pada peningkatan produksi dan pendapatan tanpa diiringi dengan pembangunan manusia serta pengelolaan lingkungan yang baik akan bersifat rapuh. Pertumbuhan semacam ini tidak dapat bertahan dalam jangka panjang dan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan lingkungan, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai pertumbuhan yang berkelanjutan. Kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 mencapai 5,03% secara tahunan. Angka ini menunjukkan bahwa perekonomian nasional berada dalam kondisi yang relatif stabil. Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, serta sektor informasi dan komunikasi yang memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan produk domestik bruto nasional. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang menghambat efektivitas dan pemerataan hasil pembangunan. Tantangan tersebut juga antara lain kesenjangan pendapatan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat yang masih cukup tinggi, ketergantungan pada ekspor komoditas mentah yang memiliki nilai tambah rendah, serta produktivitas tenaga kerja yang belum optimal. Nah, selain itu, aktivitas industri dan pertambangan juga menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan yang berpotensi mengancam keberlanjutan pembangunan. Struktur perekonomian Indonesia menunjukkan adanya pergeseran dari sektor primer ke sektor jasa dan industri. Namun, ketergantungan terhadap sektor primer masih cukup besar, terutama di wilayah luar Pulau Jawa, sehingga diperlukan upaya transformasi ekonomi yang lebih merata antar wilayah. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yang dimana pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama ada investasi dan infrastruktur, memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena mampu meningkatkan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi yang berdampak langsung pada peningkatan PDB. Lalu ada infrastruktur berfungsi sebagai kerangka dasar bagi sistem sosial dan ekonomi, mencangkup bangunan fisik, jaringan transportasi, komunikasi, serta sistem pendukung lainnya yang memungkinkan kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi. Lalu yang kedua adalah kualitas sumber daya manusia, yang dimana SDM ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi. Tenaga kerja yang berkualitas, sehat, dan terampil akan lebih mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar global. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan, pelatihan, dan layanan kesehatan menjadi kebutuhan utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Lalu yang ketiga ada inovasi dan teknologi berperan dalam meningkatkan efisiensi produksi, menciptakan peluang usaha baru, serta memperkuat daya saing ekonomi nasional. Nah, sedangkan yang keempat, kelembagaan dan tatanan pemerintahan yang efektif dan transparan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kelima, peran usaha mikro, kecil, dan menengah sangat penting karena berkontribusi besar terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan pendapatan masyarakat. Lalu ada strategi kebijakan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan, yang dimana strategi ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan berbagai strategi kebijakan yang terintegrasi. Salah satunya adalah diversifikasi sektor ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada sektor tertentu seperti industri, eksploitasi sumber daya alam. Nah, pengembangan sektor teknologi, pariwisata, energi terbarukan, dan pertanian
berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan nilai tambah, serta mengurangi risiko ketidakstabilan ekonomi jangka panjang. Itu juga penerapan inovasi dan teknologi hijau dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan efisiensi energi, serta menekan dampak negatif terhadap lingkungan. Pemberdayaan UMKM juga perlu diperkuat melalui kemudahan akses pembiayaan, pelatihan, dan digitalisasi agar mampu menjaga penggerak utama ekonomi lokal dan nasional. Nah, di sisi lain juga pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja akan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Yang terakhir, penguatan tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan agar kebijakan ekonomi dapat dilaksanakan secara efektif, menarik investasi, serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses pembangunan nasional.